Hari ini 16 Januari 2025, kembali dengan saya bahas XAUUSD. Ya, teman-teman pasti sudah nggak sabar nih ya melihat XAUUSD kita yang sebentar lagi akan nge-reach 2700-an. Sebenarnya sudah nge-reach 2700-an ya, dan itu pun sudah saya bahas. Kemarin di sini saya bilang analisis XAUUSD, CPI dan potensi ke 2700. Ya, potensi waktu itu saya bilang 23 jam yang lalu saya bilang potensinya adalah ke 2700. Dan syukurnya teman-teman bisa perhatikan saat ini memang benar-benar hit ke 2700 tersebut ya. Walaupun belum closing di atasnya, hanya nyentuh-nyentuh dikit aja ke 2701.9. Nah, sekarang bagaimana nih? Teman-teman perhatikan, semua previous daily high dalam 4 hari terakhir 1, 2, 3, 4 sudah di sweep habis sama hari ini. Tentu ini sudah lewat semua, tentu kemarin juga teman-teman juga perhatikan ya going up strongnya. What happened and what will be next? Menurut saya potensi masih melanjutkan bullish momentum terbuka lebar. Ya, masih melanjutkan bullish momentum terbuka lebar, bahkan bisa makan ke 2715-an ini ke atas. Oke. Jadi apa? Jadi kita sekarang bisa patok nih. Ini kan supply yang lumayan signifikan yang saya sudah bahas kemarin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Di sini selalu berusaha ya menahan untuk tidak berhasil breakout. Teman-teman bisa perhatikan ini di 8 November, 7 Novemberan dia drop signifikan, up tapi nggak kuat lagi dia drop. Ini di 25 Novemberan di up signifikan, nggak berhasil closingan. Ini satu kali hari Senin dihajar drop signifikan. Ini di Kamis 12 Desember sama 13 Desember. Ya, 11 sama 12 Desember. Dia up, nggak berhasil break, hajar lagi turun ke bawah. Nah, ini akan nge-retest hal yang sama, teman-teman. Kalau kita ngomongin ini paling tinggi di berapa? Ada di 2726, ini paling tinggi di 2721, ini paling tinggi di 2721, 2716. Tapi kalau kita ngomongin basically secara pembentukan terakhirnya aja, ya around 2715, 2718an lah. Ya, jadi around di situ-situ aja. Akhirnya apa? Artinya apa? Artinya ini adalah salah satu area sell yang paling menarik setidak-tidaknya untuk momentum sekarang. Namun, jika ini berhasil break, tentu teman-teman bisa perhatikan ya. Triple bottom, 1 bottom, 2 bottom, 3 bottom. Artinya apa? Sekalinya dia break, movement kemungkinan yang terjadi. Menurut saya bahkan nggak usah ngomong 4935. Menurut saya bahkan bisa gold mencapai ATH barunya. Mungkin di 2800-an, we never know. Tapi ini dulu key level yang paling penting untuk dihajar. Nah, sekarang kita akan ngomongin di Oanda, bahas di H4-nya. Nah, di H4 ini bagaimana? Teman-teman bisa perhatikan di H4 tentu dengan mata telanjang saja. Ini bahasanya bukan bahasa harafiah ya. Bahwa ini dia strong bullish satu level terakhir. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Highest level terakhir ini di 2697. Ya, 2697. Artinya apa? Seandainya level ini di break, XAUUSD akan terus melanjutkan penguatannya. Sell memang hanya di sini. Ini sell terakhir. Sell kalian cuma bisa scalping, tapi kalau kalian mau buy, it is for buy continuation. Karena dia on we will go up. Ya, karena ini sudah last sell-nya teman-teman. Teman-teman lihat di sebelah kiri, pertama ini mereka break di 13 Desember, udah dihajar. Ini highest startingnya di 10 Januari kemarin sebelum dia drop dan dia nge-retest kembali. Artinya apa? Ini adalah highest terakhirnya selama beberapa hari belakangan. Kalau misalnya kita hitung dari sini, ini 13 Desember sampai di hari ini itu sudah di 16 Januari. Jadi hampir mau 1 bulan lebih dia nge-retest area yang sama. If breaks kemana? Tentu going up strong. Now kita ngomongin di H1, tempat kita menjalankan trade kita. Kemarin saya sudah bilang kita bisa entry di 279, 277. Cuma saya tidak Roger dalam malamnya, walaupun saya sudah press alert karena ada urgent matters yang saya perlu jalankan semalam ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang ada-ada aja nih teman-teman. Saya hapus beberapa gambaran. Kenapa ya? Karena kita perlu start fresh biar lebih wangi lagi, biar lebih baru lagi. Teman-teman perhatikan di sini, ini adalah the level yang kita perhatikan dari tadi. Ya, dari tadi, benar-benar dari tadi. Ini dia mondar-mandir aja nggak berhasil breakout. Tapi jika ini berhasil breakout, will be a strong breakout. Ya, will be a strong breakout. Artinya apa? Ya kita bisa misalnya pasang untuk buy stop, it's actually fine. Atau mungkin teman-teman berusaha atau berharap makan dalam momentum buy yang dekat di sini aja. Gunanya buat apa? Ya at least dia bisa rebound with a significant movement. Saya tarik paling atas ini di 2702 lah ya, saya buletin aja. 2702. Artinya apa? Artinya jika nanti dia berhasil bullish momentum, area paling dekat dia bisa TP adalah 2702. Setidak-tidaknya dia makan habis di zona ini. Dia makan habis shadow ini. Itu dulu. Nanti saya tunjukin di time frame yang lebih rendah, teman-teman bisa ngeliat.
Sell-nya di mana? Ya teman-teman, sebenarnya bisa juga sell di area ini, tapi kan tadi saya bilang it's too damn high risk. Now kita ngomongin Fibo retracement, saya tarik this one retracement sampai paling atas 618 dan 779-nya juga udah keluar ya. 618 di berapa? 2686. 79-nya ada di 2682. Jadi ada 2 entryan yang setidak-tidaknya paling dekat. Ini kalau sudah teman-teman lihat kan ada gap ya. Ini jam 11 malam ketika dia bullish momentum, di sini kelihatan ada gapnya. Ya, gap yang lumayan signifikan. Artinya apa? Gapnya ini apakah sudah ditutup? Jawabannya belum, teman-teman. Karena gapnya belum ditutup, jadi saya akan patok di sini 2683 dan tengahnya di sini adalah 2686. Paling atasnya sih 2688. Nah, dan ini paling bawahnya ada di 2682. Tapi saya buletin ke 2681 aja. Jadi ini adalah 2 zona buy yang menurut saya paling proper dan paling better kok seandainya kita bisa masuk. Ya, kalau nanti dia drop lagi, ini adalah zona paling proper dan paling better yang kita masukin. Dengan catatan 88-nya nggak di breakout dan 83-nya nggak di breakout. Kapan dia bisa breakout ya? Tentu kalau dia dropnya signifikan satu candle kayak gini ya. Kenapa? Ini kalau teman-teman perhatikan di sini, ini satu candle yang sama ya di jam 9 semalam. Seandainya dia drop signifikan dengan candle tersebut, maka yang terjadi adalah this one breaks. Tentu kita makannya lebih bawah lagi. Tapi sekarang kita marking dulu the zone bahwa this 2 level adalah area yang bagus buat entry buy position. Gitu dulu. Nah sekarang di mana buy-nya lagi? Tentu sebenarnya paling better ya, bukan paling better sih. Kalau misalnya saya ganti ini jadi M5, teman-teman bisa ngeliat aja. Di sini kalian lihat nggak? Ada perlambatan. Ini benar-benar lambat teman-teman. Dia di sini aja. 95, 97, 95, 97. Ini kan zona yang kemarin ya, waktu kita manfaatkan buat sell itu bersama-sama di malam hari. Dan benar nahan lama di sini, bolak-balik aja, bolak-balik nggak kemana-mana. Dan kalau misalnya kita lihat di M15, supposedly harusnya ada beberapa momentum yang bisa kita cek sih. Di sini kalau misalnya kita ngelihat change to garis, biar gampang, teman-teman bisa perhatikan the lowest level paling deketnya aja this one sama this one. Nah, ada 2 lowest levelnya yang paling dekat-dekatan. Ini saya balikin lagi jadi candle. Ya, teman-teman bisa perhatikan ini di berapa? Ini di 94. Ya ini di 94 nih, tunjukin 94 sampai 93 harusnya. Nah 94 93 di bawah sini adalah 92 sampai 91. Jadi kalau kita ngomongin buy, ada buy scalping, 2 buy scalping yang better. 94 93 zona 10 pips, 92 91 pun sama, zonanya juga 10 pips. Harapannya apa? Harapannya adalah dia rebound kembali. Setidak-tidaknya reboundnya adalah sebelum dia mengalami drop signifikan satu candlestick momentum di M15 ini ke 2700. Ya, ke 2700. Jadi apa artinya? Ya sebenarnya kalau misalnya kita nggak dapat nih teman-teman buy di bawah, buy paling dekat dan tentu buy scalping di area ini 9493, 9291. Dan ingat ya, zonanya masing-masing ini 10 pips, manfaatkan dalam lower time frame only, dan karena ini scalping cuma bisa 10-15 pips. Bahkan di bawah itu pun nggak masalah, misalnya 7 pips, 5 pips, that's actually fine. Yang penting teman-teman manfaatkan momentumnya aja. Kenapa? Karena kita berharap dia bullish langsung ketika habis makan di bawah sini. Harapannya gitu. Ya, dia bullish langsung. Kalau misalnya kita tarik kan, at least di sini teman-teman bisa ngeliat ya, di 94-an juga nahan. Dan saya punya conviction, seandainya ini nggak dihit berjam-jam ya, dalam beberapa waktu ke depan dia nggak dihit, orang-orang pasti akan banyak yang nge-share untuk entry, mau nggak mau ya harusnya, mau nggak mau akan entry buy langsung di antara 2 ini, gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, ini kan katanya supply kuat ya, kenapa nggak nge-sell aja? Nah, itu pertanyaan yang bagus, kenapa nggak nge-sell aja? Tentu benar teman-teman, kita bisa nge-sell juga di area 97 ini. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah seandainya geraknya langsung turun kayak gini, enak. Gini, ini kan ada momentum, ini kan namanya candlestick momentum ya, drop signifikan. Seandainya dia gerak langsung turun gini, kita enak. Masalahnya adalah kalau kita ngitung dari hari-hari terakhir, ini kita ngomong dari Seninnya aja. Ini kan Senin pembukaan kan di sini. Memang turun Senin pembukaannya, tapi lihat dari semenjak Selasa, hanya going up bullish. Setiap kali dia berhasil break, di sini dia break, dia bullish. Setiap kali dia break, dia bullish. Setiap kali dia break, dia bullish. Artinya apa? Ya paling better nunggunya adalah buy momentum. Dia berhasil break, dia bullish gitu. Simpelnya. Ya. Di mana area sell paling dekat? Nah, itu mungkin banyak yang bertanya ya. Saya mau nge-sell nanti, gimana untuk sell-nya saya? Menurut saya, the best sell yang bisa kita manfaatkan hanya di belasan atas tadi. 27 belasan. Ya, di sini-sini. Ini kan tadi 18.15 saya patok. Nah berarti adalah area sell pertama menurut saya itu adalah nanti 27.18, 27.15 paling better. Oke, itu adalah area paling bagusnya aja untuk
entry sell. Selebihnya adalah go for buy only kecuali memang nanti ada perubahan momentum. Jadi menurut saya sekarang sell high risknya cuma di sana, tidak ada area sell yang lain. Walaupun di sini ada shadow tinggi, saya anggap dia bisa dimakan shadow tersebut. Kita bisa anggap ini sebagai liquidity grab, tapi karena dia melambat lagi di sini, kita perlu nunggu next wave. Jadi kalau misalnya saya bisa simpelkan atau rangkum buat teman-teman, buy high risk saya akan ada di 8886 as long as 88 nggak breakout, 8381 selama 83 nggak breakout. Dimana medium risknya ini 74. Area yang saya juga sudah alert dari semalam. Buy scalping teman-teman bisa pilih dua zona ini. Zonanya masing-masing 10 pips. Kalian sampai MC saya nggak tahu lagi. 9493, 9291. Kalian mau masing-masing per 10 zone boleh, kalian mau 94 sampai 91 jadi total 40 pips juga boleh, terserah. Tapi menurut saya adalah bertahap aja. Kenapa? Karena kita ngincar lower time frame-nya aja, teman-teman. Misalnya 9493, terus nanti dia balik lagi ke 94, itu sudah hitungannya profit secara overall, kita bisa close dulu aja. Nanti misalnya dia drop lagi 9291, terus tiba-tiba dia up strong sampai 97, hitungan sebagai bonusan karena memang rezeki di sana. Begitu ya. Sebab apa? Sebab pilihannya cuman ini aja, teman-teman. Buy high risk scalping paling dekat dan paling oke. Karena selebihnya adalah berharap dia benar-benar langsung bullish, langsung break di sini, kencang. Kenapa? Karena kalau dia berhasil break aja, ini saya bilang sekali lagi ya teman-teman, dia bisa close satu candlestick body ya, satu candlestick full body-nya dia. Break di atas 2697, 98 itu sudah pertanda bullish momentum yang sangat kuat. Sebelumnya nggak ada, teman-teman lihat di sini tails, ini tinggi banget pasti pagi hari. Tapi apa yang terbentuk? Tails lagi. Ini juga tails, ini juga tails. Atau shadow ya biasanya. Artinya kalau dia benar-benar bullish satu badan aja, nggak usah gede-gede. Bullish yang kayak gini, satu badan keluar sekali. Kalian bisa anggap sebagai bullish engulfing, yes. Tapi satu badan keluar sekali, ini bakal nunjukin penguatan yang signifikan di XAUUSD. Ya, jadi apa yang bisa kita perhatikan? Ya tentu go for buy only, teman-teman. Dan target saya di 2700 sudah tercapai. Menurut saya next stopnya akan ada di 2718 yang tadi saya bilang untuk area sell saya. Ya, semoga membantu teman-teman. Kita go for buying bullish. Nanti siang saya live lagi di TikTok kalau misalnya sempat, atau enggak nanti malam saya live di TikTok kalau misalnya saya sempat. Pokoknya pilihannya antara siang atau sore atau malam. Jadi nanti kita bisa thread bareng lagi bersama-sama di TikTok. Untuk teman-teman grow count, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan di dalam grup. Untuk teman-teman di publik, jangan khawatir juga karena videonya juga akan diupload di YouTube saya. Thank you banget buat teman-teman sekalian.